Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, kita rindu untuk membuka hati kita, menyendengkan telinga kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Saya percaya betul firman inilah yang terus membersihkan hidup kita, Saudara, memurnikan hati kita, bahkan menuntun kita tatkala ada ketidakmengertian, ada ketidakpahaman. Maka Roh Kudus menuntun dan mengarahkan kita. Ya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Bed, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur sebab Tuhan tolong kami. Kami mengucap syukur sebab Tuhan menuntun hidup kami. Kami mengucap syukur sebab sampai hari ini Tuhan memelihara kami. Sebelum kami beristirahat, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan, harus kita ketahui bahwa selesaikan tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita itu sempurna. Sama-sama bilang sama saya, sampai selesai. Ya, atau kita kenal dengan istilah finishing well. Jangan hanya setengah perjalanan, Saudara. Karena kita ingatkan perkataan Yesus di atas kayu salib, apa Saudara? Sudah selesai. Tetelestai, sudah selesai. Dan itu diajarkan buat hidup saudara dan saya dalam kita mengiring Tuhan. Kalau Tuhan percayakan sesuatu hal dalam tugas dan tanggung jawab kita, kerjakan sampai selesai. Ya, setiap tugas yang dititipkan dalam hidup saudara dan saya, kerjakan sampai selesai. Nah, hal ini dilakukan oleh hamba dari Abraham, saudaraku, ketika dia bertemu dengan keluarga Ribka. Iya kan? Ketika dia selesai bertemu dengan Ribka, maka Ribka membawa dia, hamba Abraham ini, untuk bertemu dengan keluarga besarnya yang diwakili oleh Laban, abangnya, saudara. Setelah ketemu di sana, saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang disuruh Laban? Laban suruh masuk dalam rumah. Setelah masuk dalam rumah, rupa-rupanya mereka sudah mempersiapkan makanan, gitu ya kan. Di dalam Kejadian 24 ayat 33, saudara. Coba lihat dulu. Kejadian 24 ayat 33. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, kan disambut nih hambanya Abraham nih. Berkatalah hamba Abraham itu, aku tidak akan makan sebelum ku sampaikan pesan yang kubawa ini. Jawab Laban, silakan. Hamba Abraham tidak mau merasa berhutang. Karena dia harus terkerjakan sampai selesai tugas yang dipercayakan oleh tuannya, yaitu Abraham. Apa tugas itu? Carikan istri buat anak sampai dapat. Ya, kalau sudah ketemu, kalau dia orang itu, istri itu, perempuan itu tidak mau ikut, ya udah kamu terlepas dari sumpahmu mengikut aku. Tapi kalaupun belum selesai, jangan dulu bilang selesai. Nah, itu yang dilakukan oleh hamba Abraham ketika disuruh Laban, ayo makan dulu. Hamba Abraham ini gak mau lakukan itu. Kenapa? Karena dia tahu saya masih ada yang harus saya kerjakan. Masih ada yang saya harus lakukan. Sehingga akhirnya dia bilang, aku tidak akan makan sebelum ku sampaikan pesan yang kubawa ini. Pesan Abraham itu. Nanti setelah dia sampaikan panjang lebar, maksud dan tujuan apa yang disampaikan Abraham, baru di ayat 54. Coba saudara lihat. Kejadian 24 tadi ayat 33, sekarang ayat 54-nya. Sesudah itu makan dan minumlah mereka. Ia, yaitu hamba Abraham ini, dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkata hamba itu, lepaskanlah aku pulang kepada Tuhan. Jadi selesai dulu tugasnya gitu loh. Iya kan? Jangan belum selesai udah asik dengan kehidupannya. Saudara, dalam kita mengiring Tuhan pun sama.
Ada tugas, ada tanggung jawab kita. Selesaikan itu. Betul ada tantangan, betul ada pergumulan, betul ada kesusahan. Tetapi selesaikan. Sama-sama bilang sama saya, tuntaskan. Sama-sama bilang sama saya, harus sampai selesai. Amin. Jangan di pertengahan jalan aja, saudara. Itu sebabnya malam hari ini sebelum beristirahat, saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan. Kita ini hamba-hamba Tuhan Yesus. Kalau tadi kisahnya adalah hamba Abraham. Dia hamba manusia aja, saudara ya. Hamba Abraham, hamba seorang manusia aja mengerjakan tugasnya sampai selesai. Nggak mau duduk makan sebelum tugasnya selesai. Demikian pula kita hamba-hamba Kristus. Jangan biarkan saudara dikasih dalam Tuhan tugas yang diembankan, dititipkan kepada saudara dan saya sebagai penjala-penjala manusia ini. Pekerjaan kita boleh berbeda-beda, bisnis, dagang, usaha, mimbar kita boleh berbeda-beda. Tetapi tugas, tanggung jawab, pesan saudara dan saya yang diberikan Tuhan Yesus satu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu harus dikerjakan. Selesaikan tugas yang dititipkan oleh Tuhan Yesus kepada hidup saudara dan saya. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang bertahan sampai akhir. Saya nggak bilang nggak gampang, saudara. Saya nggak bilang nggak susah. Ngiring Tuhan nggak gampang. Memikul salib tidak mudah. Tapi di balik setiap masalah pergumulan, bahkan di balik salib yang harus saudara pikul, ada mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Malam hari ini, persiapkan dirimu, kuatkan kakimu, teguhkan hatimu, mantapkan imanmu, untuk tetap terus berjalan maju, selesaikan amanat yang diberikan Tuhan Yesus buat hidup saudara dan saya, yaitu amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku, sehingga setiap kita menjadi orang-orang percaya yang terus bertahan sampai akhir, berjuang sampai akhir. Sehingga engkau dipanggil Tuhan sebagai orang-orang yang setia. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat sepanjang hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur buat setiap hal yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Bahkan ketika malam hari ini kami belum beristirahat, kami diperdengarkan akan firman-Mu. Kami diingatkan untuk menuntaskan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami sampai selesai. Hamba berdoa, kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mungkin hampir-hampir menyerah. Kalau ada di antara anak Tuhan yang hari-hari hampir-hampir menyerah, menghadapi situasi pergumulan, badai, tantangan, penderitaan, kesukaran hidup, hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, kuatkan kami. Kami mau bertahan sampai akhir. Kami mau menuntaskan tugas yang Tuhan percayakan bagi kami sampai Tuhan memanggil kami pulang. Sehingga kami dikatakan sebagai hamba-hamba-Mu yang setia. Hamba berdoa ya Tuhan. Roh Kudus berikan kami kesanggupan. Di dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat yang sakit. Tuhan jamah sembuhkan, Tuhan pulihkan. Dan kalau sebentar kami akan beristirahat, kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan memelihara kami. Kami tidur dengan nyenyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat dan Tuhan memberkati.